Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini tentu teman-teman sudah tahu ya, setelah melihat thumbnail video, kemudian juga melihat proses download di sini. Nah, tentunya ini memang sesuai dengan di thumbnail. Ini adalah OpenWrt RRSTB OC only untuk Amlogic S912 atau A95X teman-teman. Nah, baik, tentunya teman-teman pengguna S912 atau A95X ini sudah banyak yang menunggu firmware update dari Rare STB. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini saya update untuk Amlogic S912 A95X dan memang lumayan lama ya. Saya baru update lagi untuk Amlogic ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat begitu padatnya di sini klien-klien yang terkoneksi, namun tetap aman terkendali karena memang ini adalah octa-core teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini, tinggal ketik HTOP ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 core dan di sini juga 4 core, berarti total adalah 8 core teman-teman. Jadi itulah sebabnya kenapa di sini ringan dan alhamdulillah speed juga mantap di sini teman-teman. Karena masih jauh dari limitasi ya. Maksudnya limitasi apa sih? Limitasi prosesor maksudnya seperti itu. Nah, baik teman-teman mungkin sudah pada tahu bahwa prosesor tersebut juga merupakan satu eh, apa ya? Pendukung yang sangat penting untuk mendapatkan speed yang maksimal teman-teman. Sebagaimana kita ketahui mungkin ada yang pernah mencoba menginstal OpenClass dan OpenWrt di Mi 4 ya, Mi 4. Nah, itu kebanyakan cuman bisa nyampe 60 Mbps. Kenapa? Karena pada saat di speed segitu prosesor sudah full 100% kepake semua. Jadi itulah penyebabnya kenapa tidak bisa melewati speed tersebut karena sudah maksimal dari kemampuan prosesor teman-teman. Nah, tentunya di prosesor octa-core itu sangat lumayan ya, karena meskipun sekitar 100 Mbps itu kepakainya cuman sekitar 40-an 40-an persen teman-teman. Jadi saya sudah pernah coba di jam kalong, di proses CPU saya cuman bisa memantau sampai 40%, sedangkan speed sudah 100 Mbps, bahkan bisa lebih tergantung speed di TKP masing-masing tentunya juga. Nah, oke teman-teman, di sini saya update sebenarnya sama seperti sebelumnya, akan tetapi tentu pengguna A95X saya yakin tidak menonton untuk updatean di HG680 maupun di B860H, sebab tentu kita tidak perlu buang-buang waktu untuk menonton video-video yang memang bukan diperuntukkan untuk STB kita. Tentunya seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, di sini kita masih menggunakan firewall 3. Kemudian di bagian net monitor itu sudah digabung dengan bandwidth HD teman-teman. Jadi memang sebelumnya firmware A95X itu belum seperti ini ya di updatean yang terakhir. Nah, kemudian kita lanjut di rilis RAM masih tetap kita ikutkan, kemudian proses base 64 dan load balancing masih tetap saya sertakan teman-teman. Namun banyak keluhan juga ya. Tapi entahlah, kalau saya coba sih tidak ada masalah di bagian load balancing, tetap bisa menggunakan secara merata. Karena beberapa hal yang perlu diperhatikan sudah tersetting dengan benar seperti itu. Namun masih banyak teman-teman kita yang belum paham dan mungkin menontonnya tidak full ya, atau di skip-skip sehingga beberapa informasi terlewati. Jadi di dalam video saya terkadang gambarnya diem seperti ini, tapi saya tetap ngomong, dan di dalam pembicaraan saya tentu membahas di antaranya sesuatu yang penting seperti itu teman-teman. Nah, baik, kita lanjut di bagian sistem. Tidak ada yang berubah ya seperti sebelumnya, kecuali ada perbaikan di file manager dan juga update untuk Amlogic service-nya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman
harap diperhatikan untuk CPU setting yang saya gunakan itu seperti ini ya. Saya memilih skate util, kemudian di sini 500. Berapa sih ini? 500.000 ya, 500.000. Nah, kalau di sini 12.000 yang paling mentok, teman-teman. Sedangkan di polisi 4 saya juga pilih skate util, kemudian di sini juga 500.000 dan di sini dimentokin juga seperti itu. Kapan tidak dimentokin atau kapan di sini milihnya 100.000 itu tidak bakal nyampe tidak bakal melebihi 100 Mbps, teman-teman. Itu pasti ke limit di di port LAN-nya ya, seperti itu. Jadi makanya di sini kasih 500.000, kemudian di sini juga mentokin saja seperti itu. Nah, kan tetapi di sini ingat harus skate util. Jika pilih performance, maka akan terus-terusan mentok prosesnya, teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Shutdown reboot masih aman, kecuali di modem menu ya, tidak ada yang berubah, juga sama seperti sebelumnya, teman-teman. Dan untuk net detektor aman, sementara saya gunakan sekarang net detektornya. Jadi seperti itu ya. Akan tetapi perlu saya jelaskan dulu ya sebelum selanjut ke service dan network. Teman-teman, yang saya share itu adalah kernel 5.4.204 ya, bukan 615 ya. Ini hanya uji coba, tapi nantilah saya sertakan di deskripsi jika teman-teman pengen mencobanya. Akan tetapi begitu masang kernel ini, wifi-nya on, dan di A95X ini belum maksimal di wifi, teman-teman. Jadi meskipun bisa wifi on, saya tidak sarankan ya, tidak rekomendasikan untuk di-on-kan wifi-nya. Jadi nanti kalau sudah mengupdate kernel ke 6.1.15, nanti saya sertakan di deskripsi juga. Harap menghapus ETH10 core ya, yang ada di sini ada 3 file, teman-teman. Masuk di file manager ke folder etc, kemudian ke folder modulus.d. Nah, di sini ada file ETH10. Intinya diawali dengan ETH10. Ada 3 file, itu dihapus semua. Nah, selanjutnya masuk kembali ke folder etc. Di dalam folder config, di sini ada file wireless, itu dihapus juga. Kemudian di restart STB-nya, teman-teman. Nah, itu akan off ya secara permanen untuk wifi internal di A95X ini. Itu jika memang ingin menggunakan kernel 6. Tapi kalau tidak ingin mengganti kernel, masih tetap ingin menggunakan kernel bawaan yaitu kernel 5, tidak perlu mengedit-ngedit, teman-teman. Itu memang wifi-nya off. Nah, baik, kita lanjut tadi di bagian service. Nah, di sini hanya ada OpenClass karena memang ini adalah OC only, dan OC only-nya OpenClass-nya sudah versi yang terbaru ya, teman-teman, 45103, dimana di sini ada perubahan di config manage yang bisa membantu kita menyamakan konfigurasi offline dan konfigurasi online. Maksudnya yang ini adalah konfigurasi dasar yang sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan adalah konfigurasi running. Nah, kita tinggal scroll saja seperti ini, teman-teman. Nanti akan ada, nah ini seperti ini ya. Jika kita klik di sini, maka akan dipindah, disamain di situ. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan di sini ada tombol untuk mengunci ya scrollnya. Nah, ini hanya satu yang terscroll. Begitu juga yang sebelah, kalau kursor saya pindah ke sini juga ini terkursor, ini tidak terscroll, ini tidak. Nah, jika kita kembalikan seperti ini, nah maka akan ngikut. Jadi kita bisa melihat apa saja perbedaan di antara yang running dengan yang tidak running. Jadi sebentar, saya menemukan, oh tidak ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian zero tier juga masih aman di sini. Meskipun firewall 3 ya, saya tetap menggunakan yang standar saja. Saya tidak mencentang AutoNAT client di sini. Namun masih aman digunakan. Nah, untuk di bagian network interface saya rasa tidak ada ya, teman-teman. Kecuali kayaknya hostname ya. Nah, hostname silakan teman-teman edit, ganti sesuai dengan hostname masing-masing. Karena hostname ini sangat cocok digunakan terutama teman-teman yang ingin mengganti IP internal, IP default gateway ya. Nah, jika menggunakan domain seperti ini ya,
http:// kemudian saya paste rere_stb, tambahin ya .lan, enter. Nah, jika kita aksesnya seperti ini, itu sangat mudah mengganti IP, teman-teman. Sebab kita tidak perlu memutuskan atau menyambungkan kembali koneksi kita pada saat pergantian IP, karena begitu terputus, otomatis ini langsung terload otomatis. Jadi tidak harus juga ganti IP di browser ya untuk mengakses IP baru. Cukup kita tunggu sampai halaman login muncul jika menggunakan domain name seperti ini. Itulah fungsinya. Ini saya sudah pernah videokan juga di sebelumnya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, tentu pengguna A95X tidak menonton B860H. B860H tidak menonton HG680. Nah, seperti itulah. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.